sekarang nih terus terang gue kayak nggak punya role model gitu loh Len. Maksudnya gini ya, siapa ya perempuan yang bisa gue jadikan panutan? Kita nggak ngomongin influencer deh gitu ya, karena kalau ngomongin influencer masih banyak kesleyoknya gitu kan. Sementara itu kalau pejabat dulu tuh aku adore banget sama Sri Mulyani dan Ibu Retno Marsudi. Terus sama si yang tenggelamkan itu aku juga. Ibu Susi. Ya, gini, Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno pinter, ya. Tapi sekarang harus pinter dan tangguh. Iya. Gue belum ada nama tuh di kepala. Nah kemarin itu secara tidak sengaja akhirnya muncullah FYP terus gitu ya, Bu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Iya. Awalnya lebih karena masa grieving dia ya ketika suaminya meninggal pada saat kecelakaan kapal kan gitu ya. Aku lihat gitu, terus ngeliat ini orang kok perempuan ini tangguh banget ya. Dia bisa diwawancara dan wah itu kayak kalau aku ngelihat gitu ya situasi pada saat kecelakaan itu sendiri dan dia celaka terus suaminya meninggal itu menurutku wah pasti lama gitu ya berkabung. Ternyata enggak. Ternyata dia malah menyambung kampanye suaminya untuk jadi gubernur, dia jadi gubernur dan sekarang dia jadi gubernur yang dicintai masyarakat Maluku Utara. Menurutku kok mau ya? Maksudnya bukan kok mau ya. Kok kuat ya? Kok kuat ya? Maksudnya dia kan bisa aja dia udah hidup berkecukupan gitu ya. Latar belakangnya juga udah ya apa namanya punya kekayaan yang paling kaya gitu kan sebagai gubernur. Kan bisa aja gitu ya. Harusnya jual aja jualnya dia pernah bilang gitu, jual aja udah hidup tenang, tapi dia mau loh meneruskan. Menurutku apa yang dipikirkan, jadi aku akhirnya ngikutin terus gitu ya, aku ngikutin terus bilang oh ini yang menurutku perempuan tangguh itu adalah dia punya mimpi yang tadinya mimpi suami yang menjadi mimpi dia, tapi dia tahu bahwa dia punya kapasitas itu. Nah itu yang aku pelajari adalah dia tahu dia punya kapasitas itu dan dia punya tugas yang bisa dia selesaikan, dan menurutku secara komunikasi memang ini kalau kita belajar komunikasi ya karena kita memang sering training untuk komunikasi, kemampuan komunikasinya tuh bisa hangat sebagai perempuan tapi bisa tegas sebagai seorang gubernur. Itu yang aku bilang oh tatanan kata-kata yang dia pilih, body language-nya aku bilang luar biasa, komplit nih. Nah, gue tuh ya dengan Ibu Shirley Juanda ini, aku tuh sengaja skip nggak mau baca tentang dia. Gue nggak bisa tuh baca yang abis kemeninggalan tragis. Emang itu tragis sih. Terus gue nggak tega waktu ngelihat anak-anaknya menangis di pemakaman. Jadi biasanya aku rajin nonton Denny Sumargo. Gue skip tuh karena gue bilang gila sedih banget, gue nggak bisa. Kemudian ketika dia terpilih, aku masih berpikir ya dia jual kesedihan. Iya banyak orang bilang gitu, jalur sedih soalnya kan gitu kan. Jadi aku pikir dia jual kesedihan. Tapi yang menurut aku menarik yang bikin aku juga berpikir tentang dia, walaupun nggak kayak lo ya, lo kan ngikutin. Ketika di platform lain, aku sering ngeliat dia suka kasih rekomendasi bedak, lipstick. Terus aku bilang wah ini orang real ya, jadi dia tidak fake, dia tidak menjaga pencitraan, dia kehidupan hari-harinya aja ditonjolin gitu ya. Terus aku melihat dia menari bersama dengan ibu-ibu di Maluku Utara. Terus aku bilang yang seru juga nih orang, nggak pernah berpikir tentang dia sampai lo berbicara tentang dia. Dia diver. Waktu 17 Agustus dia diver keren banget di bawah laut. Terus kemudian dia suka makan, dia suka bercanda sama anak-anak yang menurut gue perempuan sekali. Tapi bukan jadi emak-emak dalam konteks emak-emak gitu maksud gue kan. Jadi dia tetap dalam konteks dia punya batasan sebagai petinggi, sebagai gubernur, tapi dia hangatnya itu dia masih turunkan sebagai dia emak-emak. Jadi aku ngeliat nih orang secara secara naluriahnya dan kemudian natural juga, dia tampilin apa adanya, dia nggak jaim, dia nggak butuh validasi lagi.
dia butuh output dalam pekerjaannya. Wih. Dan dia juga bilang bahwa anak muda sekarang itu nggak boleh cepat puas. Yang menurutku di umur berapa ya kemarin 40-an 40 tahun, something. ya udah kemeninggalan suaminya, punya anak masih remaja kayak begitu. Dia mengemban tugas yang menurutku tidak mudah, tapi kayak dia yang oke, gue kuat. Gue bilang kalau gue zaman kayak dia sih, kayaknya 2 tahun lagi baru selesai kali grievingnya ya. Dia udah langsung bet. Nah, perempuan seperti itu yang bisa struggle tanpa harus berlarut-larut melihat ya udahlah takdir gue nih emang karena begitu loh. Jadi atau barangkali itu adalah cara dia menyiasati grievingnya dia. Bisa, betul. Jadi ada sebuah energi yang justru melesat karena dipush oleh grieving. Jadi menurut aku positif pribadi, jadinya kan? Iya. Menurut aku sih dia masih grieving sih. Pasti, menurut aku. Pasti, karena abis nonton juga podcastnya Denny Sumargo yang terakhir, dia cuma bilang, saya baru sadar ternyata saya tuh harus melakukan semua tuh sendiri dan dia itu masih berkaca-kaca. Oh, iya. Berarti dia normal banget gitu ya, tidak menampilkan pencitraan yang berlebihan. Cuma dia punya harus berhati-hati, Len. Oh iya, kalau aku baca komen-komen netizen juga, semua rata-rata tolong jaga ibu ini, coba berhati-hati. Iya, karena dia triple ya. Ya, triple masalah kalau kita jadi orang Indonesia dan pejabat. 1, non-muslim. Nomor 2, ada keturunan dari Tionghoa. Kemudian yang ketiga, dia perempuan. Dan yang keempat, dia menjada. Jadi dia sebetulnya ada 4 kelemahan. Dikulik, digoyang sama. Yang bisa dijadikan batu untuk melempar dia untuk kejatuhan. Dan aku yakin dia banyak orang yang menunggu kejatuhannya Shirley Chowanda ini. Gitu kan, kita nggak tahu. Semoga nggak dibawa ke Jakarta, please, untuk menjadi pejabat yang luar biasa. Nggak harus banget ke Jakarta. Iya, menurutku dia dalam setahun dia ada di Malut dengan kemajuan itu, angkat topi. Ada yang kemarin saya pas aku lihat ya, ada yang ibu-ibu ya, karena ibu-ibu itu kan pada foto-foto, cium tangan, terus gitu tuh. Terus dia ngomong apa, ibunya gini, iya untuk 2 periode, dia langsung gitu, ya kan? Dia langsung enggak, 1 periode aja dulu dihabisin. Secara spontan ya, itu spontanitas banget menurutku itu dalam hatinya berarti tar dulu, jangan terlalu berharap ya. Dia kan bukan politician gitu, dia memang punya tugas yang menurutku dari sisi tugas itu aku akhirnya ngelatih gini, setiap perempuan apalagi dia dengan punya anak, dia punya status seperti itu, tugasnya itu adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan juga apa yang jadi kemampuan dirinya. Itu yang menurutku, makanya kenapa gue bilang Ibu Kartini yang aku lihat sekarang bisa jadi dia, karena dia tahu tugas dia, kemudian dia selesaikan tanpa melihat bahwa gue harus 5 tahun, kemudian harus 10 tahun, terus apa enggak, tapi tugas gue adalah menyelesaikan mimpi-mimpi suaminya, almarhum suaminya, kemudian apa yang dia perbuat itu yang dia share, dan dia bilang bukan buat validasi tapi buat orang tahu apa yang dilakukan gitu. Dia tidak ada beban yang jadi gini, dia pilih tuh pekerjaan mimpi suami gue itu beban gue. Tetapi kayak pesanan partai ya, kemudian pesanan pesanan barangkali pengusaha di Malut atau yang ingin berbisnis di Malut, itu kayaknya nggak dijadikan beban tuh sama dia. Iya, aku sih ingatnya bukan prioritas tuh. Betul. Dia selalu bilang prioritasnya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Karena dia kritik soal karena jalan itu dia makanya waktu ada kecelakaan kan jadi lama gitu. Dan dia tidak dia tidak keluar dari being perempuan. Dia tetap dekat dengan anak-anaknya, dia tetap punya waktu bersama dengan anak-anaknya. Dan terus terang ya, dandanannya enak banget untuk dilihat. Secara ya, kita sejujurnya ya harus mengelus dada melihat dandanan beberapa istri-istri pejabat gitu. Tapi nggak kita omongin di sini. Karena Ibu Shirley itu dandanannya mengikuti rules of fashion, less is more. Iya. Ya, jadi dia tuh nggak neko-neko, tapi menurut aku dia kelihatan kerennya justru di situ.
Dan bentuknya tuh tetap, formalitasnya tetap dijaga. Sebagai gubernur dia tahu formalitasnya jaga warna, bukan warna yang mencolok, tapi kayak jas, warna hitam, biru tua gitu kan. Menurutku warna-warna old money. Mengingat dia juga pernah kuliah di benua Belanda, Eropa. Jadi itu sedikit banyaknya mempengaruhi mindsetnya dia. Betul. Bener gak sih? Betul juga sih. Jadi dia memang apa yang dia tampilin tuh ya less is more. Terus dia tahu gue tuh tanggung jawabnya apa sih? Senyaman mungkin gue pakai baju, tapi sopan. Dia ngikutin acara. Menurutku, dan ketika orang ingin foto-foto, iya hayu foto-foto, mukanya juga nggak yang bagaimana gitu ya, tetap. Aku sih ngeliatnya dia tetap berjarak, tapi nggak berjarak gimana ya? Menurut aku dia being professional. Iya benar ya, gitu profesional ya. Kemarin juga aku buka web karena lo mau ngomongin dia, jadi mau nggak mau buka. Aku selalu menghindari dia karena di balik dia tuh ada cerita sedih gitu yang gue yang aduh boleh nggak sih gue nggak usah baca. Cerita sedihnya emang sedih banget. Ternyata tingkat kepuasan masyarakat Maluku Utara 85% loh selama dia 1 tahun menjabat sebagai gubernur gitu. Dan ini menjadikan ya susah juga ya jadi perempuan patokannya si Dudu ini gitu ya. Anak harus terurus, suami harus terlayani, dianya sendiri harus pinter dan paham mimpi suaminya apa. Dan begitu dia klek, kayaknya gue bisa nih ngerjain ini. Dan kalau lu nggak salah cerita dia nggak perlu lama ya untuk menemukan jawabannya. I can do this. Iya kalau nggak salah tuh malamnya dia masih kenapa why kepada Tuhan why besok dia tidur besokannya oke. Ketika dia bilang oke dilanjutkan lanjut. Jadi aku bilang gila nih ya gitu. Maksudnya dia bener-bener nggak tahu ya punya kekuatan secara agama maupun secara real dia personal gitu, yang memang benar-benar bisa mendorong dia untuk itu yang aku bilang gue tangguh ya, gue punya tugas dan gue punya tanggung jawab, gue jalanin. Abis itu dia kayak flip, gitu ya. Jadi sedih tetap sedih pasti, tapi dia jalanin tuh. Aku bilang gini, kok bisa gitu ya, bisa tetap bercanda, nggak perlu menjual lagi kisah sedih kecuali ditanya gitu kan. Tapi kalau nggak ada tuh dia. Satu kata sih buat dia. Kalau dari gue ya, nyali. Betul. Dia tuh punya nyali. Kalau bahasa Inggrisnya courageous gitu ya. Tapi kalau nyali itu spektrumnya luar biasa gitu ya. Makanya dari adu kepinteran sampai adu fisik itu kan nyali. Nah dia ketika adu kepinteran, makanya gue bilang gue seneng dengan cara komunikasinya dia. Kalau dia udah mulai dibabat atau disindir sama ya ketika mereka meeting DPR atau apa gitu ya, dia itu bisa memilih kata yang tepat, tidak menyindir, tidak menyakiti, tapi by fact ini kurang, ini itu maksudnya ya dia jadi tetap sopan. Kan kita mestinya gitu ya kalau profesional ya. Sebenarnya nyindir tapi sama Shirley tuh kalau ngomong tuh senyum, semakin faktanya buruk semakin dia senyum. Iya, makanya gue bilang nih kayaknya nih ya kan? Dia belajar di mana ya? Menurut gue it's grooming dari parenting. Aku rasa orang tuanya mengajarkan hal yang luar biasa nih sama si Shirley ini. Benar, mungkin ya paling nggak milieunya dia, parentingnya dia juga membuat dia punya udah punya dasarnya itu emang udah diletakkan di tempat yang benar gitu. Jadi bukan lu kan cuma perempuan udahlah gitu, nggak gitu. Gitu. Jadi dia punya nyali, dia punya adab. Dia punya kepinteran, sekolah sampai di Eropa, dia punya kasih sayang sebagai seorang ibu. Kemudian dia juga punya mimpi. Nah, iya. Iya kan? Ini menurut aku sih 5 syarat untuk jadi wanita tangguh. Which is gue gak tahu sih caranya kayak apa. Karena gue 2 aja gak punya. Itu yang satu ini. Kalau gue cuma nyalinya cuma gini. Gue mau gini, gitu. Tapi habis itu gimana? Entar dulu ya. Terus kita ngambek, terus kita baper. Berarti dia gak ada baper ya? Nggak pernah lihat sih dia baper. Dia nggak pernah lihat baper. Dia kalau ada apa-apa dia panggil Chelsea gitu kan, dia panggil asistennya belanja. Terus aku bilang gini. Nah di situ emak-emaknya menurutku ya udah natural emang gimana gitu. Dan dia tetap perlu itu asistennya, perlu apa gitu, perlu gitu. Jadi aku bilang ya udah gitu nyali. Dan
dia nyali tapi dia punya, aku pikir dia punya banyak reservoir ya, dia maksudnya punya tangki-tangki lain yang bawa kita yang nggak pernah lihat di sosmed mungkin ya, dia mungkin abis dia cerita ke orang tuanya atau kita nggak tahu ya, pasti ada support sistemnya dia yang kuat juga sehingga dia tetap bisa begitu gitu di Denny Sumargo kan ditanya waktu lo namanya di framing jelek untuk masalah tambang, kok lo nggak kasih klarifikasi. Nah di situ dia muncul kelembutan dan kelemahannya dia sebagai perempuan. Dia bilang, saya kan nggak terbiasa ya bikin klarifikasi karena saya nggak pernah hidup menjadi public figure. Lalu dia ngomong, akhirnya saya sadar bahwa saya sekarang harus mengerjakan sendiri karena saya tidak punya siapa-siapa. Wah, menurut aku di balik kalimat yang lembut itu kenceng men, keras men, itu yang namanya tamparan ya buat laki-laki yang mau ngejebrekin dia gitu. Kayak gini, lo nggak malu nih lo cari musuhnya perempuan atau misalnya gini, gila lu beraninya sama perempuan gitu kan. Dan dia kayak bisa, dia selalu nanya kan kalau lagi jalan kemana gitu kunjungan, dia bilang gini, oke, apa yang kurang, kasih tahu. Jadi dia tuh memang meminta orang untuk ngasih feedback atau untuk pekerjaannya ya. Jadi benar-benar profesional, dia nggak ada tuh baper secara pribadi, tapi secara pekerjaan oke, apa yang kurang. Jadi menurutku ya memang itu kan seharusnya gitu. Kalau dia punya posisi seperti itu, yang dia tanya kekurangan dan yang dia bisa itu adalah si pekerjaan itu. Jadi kalau sampai orang bilang, oh cakep bajunya gitu, dia yang oke, ibu cantik, kamu juga cantik, kan selalu dia gitu. Jadi aku bilang, oke, natural aja gitu. Output is priority, dan aku bilang oke, semua orang punya posisi, perempuan pasti juga tahu posisinya ada di mana, dan ketika dia pada posisi itu tadi mimpinya dia selesaikan dalam 5 tahun, entah nanti gimana, pokoknya gue jalanin dulu yang 5 tahun. Jadi menurut aku kalau dia restoran dia hidden gem ya, menurut gue the truth hidden gem, karena dia dari Maluku Utara, jauh loh dari pusat Jakarta nih, jauh gitu kan ya. Dia belum pernah loh, pengen sih. Itu adalah elemen untuk menjadi wanita tangguh, gak gampang, harus kita akui. Tetapi pilih aja 1 dari 5 yang tadi kita paparin, you're getting there, walaupun speednya nggak secepat Shirley Chuanda. Masing-masing punya takdir sendiri-sendiri. Betul. Oke, thank you, bye.